Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem konverter satu fasa dari AC ke DC. Nah, di sini yang akan kita bahas nanti komponen-komponen penyusun dari sebuah rangkaian konverter dari AC ke DC, kemudian prinsip kerja dari konverter AC ke DC, tipe-tipenya dan aplikasi serta kerugian dan keuntungan dari konverter AC ke DC. Nah, sebelumnya apa sih saat konverter satu fasa AC ke DC, sistem konverter AC ke DC satu fasa itu seperti apa? Jadi kalau konverter AC ke DC itu juga dikenal sebagai namanya sebagai rectifier ya. Itu adalah sebuah perangkat elektronik yang mana digunakan untuk mengubah arus listrik dari AC atau bolak-balik menjadi arus listrik yang searah atau DC. Nah, proses ini disebut juga sebagai penyearahan atau pengrektifieran. Nah, konverter AC ke DC ini memiliki aplikasi tertentu ya dalam bidang sistem tenaga listrik, kemudian elektronika daya, pengisian baterai, dan masih banyak lagi. Nah, untuk konverter ini jadi karena mengubah AC ke DC ini terdapat dua jenis yang nantinya akan kita bahas, satu fasa jenis setengah gelombang sama gelombang penuh. Nah, kalau untuk prinsip dasar dari konverter AC ke DC itu sendiri menggunakan dioda atau semikonduktor ya, di mana untuk mengalirkan arusnya itu hanya dalam satu arah, sehingga nanti menghasilkan tegangan DC atau tegangan searah. Nah, dioda di situ di rangkaian konverter AC ke DC itu adalah komponen yang sangat utama, komponen penting yang digunakan dalam konverter ini karena seperti yang kita ketahui untuk dioda ini kan fungsinya adalah sebagai penyearah. Nah, di sini makanya dioda ini adalah merupakan komponen utama yang dipakai untuk konverter AC ke DC. Untuk konfigurasi diodanya ini digunakan untuk penyiaran setengah gelombang ya, yang nantinya akan menghasilkan tegangan searah setengah dari tegangan AC, inputan AC. Kemudian selain penyiaran setengah gelombang itu ada juga namanya AC ke DC yang mana bisa melakukan penyiaran secara penuh, gelombangnya penuh. Jadi eh, kalau misalkan kita gambarkan kan untuk setengah gelombang kan seperti ini ya. Kalau misalkan gelombang penuh berarti yang disearahkan secara penuh seperti ini. Makanya untuk jenis dari penyearah ini ada dua, yang satunya setengah, kemudian yang dua adalah penuh. Nah, dalam hal ini biasanya menggunakan kalau yang penuh itu 4 dioda atau yang dioda bridge yang jembatan itu yang dikenal sebagai jembatan penyiarah atau bridge rectifier. Nah, jembatan penyiarah ini mampu menghasilkan tegangan searah penuh dari sinyal AC. Itu kalau eh, menggunakan tadi apa namanya yang gelombang penuh atau bridge tadi ya. Kemudian jadi kalau selain dioda itu ada juga konverter yang menggunakan komponen semikonduktor lainnya seperti transistor, kemudian tiristor atau IGBT. Gunanya untuk apa? Jadi kalau semikonduktor lain yang selain dioda itu adalah untuk mengontrol yang namanya aliran arus dan output dari tegangan itu sendiri. Jadi kalau konverter semikonduktor ini bisa digunakan untuk mengontrol jenis output yang lebih baik. Jadi DC yang lebih baik yang digunakan untuk aplikasi yang misalkan
eee, digunakan untuk aplikasi daya tinggi. Nah, kalau sistem ini ya, jadi kan ada 2 tadi yang half wave sama yang full wave. Kalau half wave ini adalah yang setengah gelombang tadi, setengah gelombang. Yang ini adalah sama dengan gelombang penuh. Kalau ini biasanya gambarnya untuk output-nya itu adalah seperti ini. Kalau ini biasanya eh, tersearah disearahkan satu gelombang penuh dari AC. Ini untuk misalkan untuk outputnya dari inputan di sini AC AC. Nah, nanti yang akan dianalisis apa saja di sini? Yang akan dianalisis adalah tegangan rata-rata, kemudian tegangan RMS-nya, kemudian juga ini adalah termasuk di beban resistifnya. Kemudian ada beban induktif sama freewheeling dioda. Ini nanti digunakan untuk apa kan kita bahas. Nah, untuk full wave ini ada juga menggunakan filternya, induktor, kapasitor, atau LC. Jadi kalau sistem penyiaran satu fasa itu dibagi kalau berdasarkan kelompoknya itu dibagi tadi ya setengah gelombang sama gelombang penuh. Tapi kalau dibagi berdasarkan jenis saklar semikonduktornya itu penyiarah terkontrol semi sama penyiarah terkontrol penuh. Nanti ini menggunakan misalkan kalau untuk gelombang penuh nanti eh, dua menggunakan dioda, dua lagi nanti menggunakan entah itu sebuah pengontrol transistor nanti akan kita bahas, tapi di sini yang akan kita bahas itu adalah yang tak terkontrol terlebih dahulu. Jadi kalau utama yang akan dibahas itu adalah tegangan dan arus keluarannya, kemudian RMS sama riak gelombang di sini. Nah, ini adalah yang pertama itu adalah half wave rectifier ya. Half wave rectifier di sini adalah penyiarah setengah gelombang tadi atau half wave rectifier. Ini adalah gambar rangkaian dari half wave rectifier. Di sini ada dioda ya. Dioda, kemudian ada tegangan AC inputnya. Di sini ada tegangan AC inputnya. Dan di sini ada untuk mencari tegangan average-nya, tegangan rata-ratanya itu menggunakan VM per P. Kalau untuk RMS-nya menggunakan eh, di sini menggunakan VM per P. Nah, untuk RMS-nya menggunakan VM per 2. Di mana untuk arusnya itu, untuk arus rata-ratanya itu menggunakan V per I. V output average-nya dibagi dengan R. Kalau untuk RMS-nya dibagi dengan V0 RMS dibagi dengan R. Di sini bisa kita ketahui ya, jadi kalau untuk penyiaran setengah gelombang itu menggunakan satu dioda dengan inputan gelombang AC. Nantinya akan kita cari
tentunya akan menyearahkan gelombang AC itu menjadi outputnya adalah gelombang DC. Nah, kalau untuk penyearah setengah gelombang itu nanti outputnya akan seperti ini. Jadi yang searahkan dari gelombang AC-nya itu hanya setengahnya saja. Yang bawah itu dia diblok karena sifatnya dari dioda itu kan ketika eh, ketika apa? Ketika tegangan AC itu masuk, jadi ketika misalkan di sini tegangan AC ya, inputannya itu adalah di sini tegangan AC. Nah, ini adalah inputannya. Misalkan yang pertama, satu siklus yang pertama itu ketika tegangan AC-nya masuk ke penyearah dioda ya, di sini satu siklus di sini penyearah dioda, maka dioda ini hanya mengizinkan arus yang dalam satu arah saja. Jadi kalau yang berlawanan arah dari diodanya itu akan diblokir sama diodanya aliran arusnya. Sehingga untuk outputnya ini hanya mengarahkan satu siklusnya di sini saja. Untuk arah yang sebaliknya itu diblokir sama diodanya sehingga di sini outputnya seperti ini untuk tegangan AC. Jadi yang ini disearahkan yang atas, yang bawah ini diblokir. Lagi disearahkan di bawah diblokir. Ini adalah untuk penyearah gelombang menggunakan satu dioda atau setengah gelombang ya. Jadi kalau untuk arah pertama tadi yang di sini ini sama dioda, yang arah di sini yang negatif ini adalah diblok sama diodanya. Sebagai hasilnya setengah gelombang siklusnya ini menjadi positif, kemudian dari tegangan AC diteruskan sebagai arus searah pada beban. Sementara setengah laginya ini, setengah lagi dari gelombang AC tadi ya, atau siklus negatifnya itu diblokir dan tidak diteruskan, sehingga nanti outputnya menjadi seperti ini. Nanti kalau kita gambarkan dalam jumlah yang banyak, itu akan menjadi seperti ini. Kalau untuk uh, salah, seperti ini. Salah. Ini kalau gelombang penuh. Jadi seperti ini, sebentar. Yang ini diteruskan, kemudian satu siklus di blok, kemudian satu siklus diteruskan lagi, satu siklus di blok seperti itu. Ini untuk setengah gelombang. Kemudian kalau untuk yang beban induktif ya, beban induktif itu adalah pada periode positif induktor itu charging. Kemudian saat kalau menggunakan beban induktif ya, kemudian saat omega T itu sama dengan Pi, arus di induktor itu masih tersisa sehingga dioda tetap menyala. Nah, dioda ini akan off setelah arusnya itu turun mencapai pada 0 pada saat omega T sama dengan beta atau sama dengan Pi plus di sini. Pada saat di sini itu diodanya sudah off sehingga untuk menentukan V average-nya, tegangan rata-ratanya menggunakan Vm dibagi 2pi 1 min cos alpha plus tau di sini. Nah, di sini itu kalau menggunakan ada inductive load di sini. Maka persamaan V output-nya adalah yang ini. Kemudian, nah di sini ada yang namanya freewheeling dioda. Di sini ada ditambahkan freewheeling dioda. Jadi kalau freewheeling dioda itu apa sih? Freewheeling dioda itu adalah dioda untuk pengarah bebas ya. Jadi pada penyearah setengah gelombang ini digunakan untuk apa? Ditambahkan dioda di sini. Jadi untuk melindungi komponen-komponen dan memungkinkan aliran arus yang lebih stabil pada beban induktif di sini.
Jadi kalau dalam penyiaran setengah gelombang ini ketika ada arus tidak lagi mengalir melalui dioda pada setengah siklus negatif, pada saat tidak ada arus yang mengalir ke dioda pada saat siklus negatif, maka eh, dioda freewheeling ini akan energi magnetik ya, energi magnetik dalam beban induktif misalkan ada motor atau koil itu berusaha mempertahankan aliran arus dengan mencoba membangkitkan tegangan. Namun karena ada dioda pada penyiaran setengah gelombang ini dalam kondisi blok pada setengah siklus negatif, jadi tidak ada jalur lagi arus untuk mengalir. Nah, hal ini nanti menyebabkan eh, tegangan itu dalam keadaan transien ya yang tinggi sehingga nanti bisa merusak komponen atau merusak operasi dari rangkaian. Nah, gunanya freewheeling dioda ini adalah di paralel ya. Jadi di paralel dengan beban induktifnya itu adalah untuk memperbolehkan aliran arus yang dihasilkan tegangan balik oleh dioda yang pada saat negatif tadi. Dengan adanya freewheeling dioda ini arus yang dihasilkan tegangan balik itu akan dialirkan melalui beban induktif di sini. Sebagai hasilnya dioda penyiaran ini tidak lagi menerima tegangan baliknya dan bisa terhindar dari kerusakan. Jadi bisa freewheeling dioda ini sebagai melindungi komponen. Seperti itu. Kemudian kalau untuk full wave rectifier atau penyiaran gelombang penuh, di sini bisa kita lihat itu ada uncontrol, semi kontrol sama full kontrol. Di sini ada yang tak terkontrol, semi terkontrol semi sama yang full kontrol, terkontrol penuh. Kemudian kalau di sini untuk full wave rectifiernya itu menggunakan beberapa filter di sini. Nah, kalau rectifier penyiarah yang gelombang penuh yang tidak terkontrol itu menggunakan 4 dioda di sini. Menggunakan 4 dioda. Yang akan kita analisis dari sininya nanti adalah tegangan dan arus rata-rata, kemudian RMS-nya, ripple, dan harmonisa. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang harmonisanya. Jadi kalau untuk rangkaian gelombang penuh tak terkontrol itu terdiri dari 4 dioda di sini. Nah, untuk outputnya dari tegangan penyiarah gelombang penuh ya, yang tak terkontrol itu bisa kita lihat pada gambar di sini. Jadi outputnya itu akan seperti ini. Jadi kan kalau misalkan yang setengah gelombang kan tadi yang bawah itu kan di mana? Yang bawah itu kan di blok. Nah, kalau di sini penyiarah gelombang penuh tak terkontrol ini menggunakan 2 tempat dioda. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya di sini ada 4 dioda D1, D2, D3, dan D4. Nah, sesuai prinsipnya dari dioda semikonduktor ini adalah di mana dioda ini akan konduksi jika kondisi maju ya atau forward bias. Jadi arus yang mengalir itu searah dengan arah panah diodanya. Seperti ini. Kalau misalnya di satu ya arahnya ke sana. Dan akan padam jika arus yang mengalir itu kurang dari batas minimumnya. Maka 4 dioda ini akan bekerja secara otomatis dan berpasangan tanpa ada kontrol dari tambahan eksternal. Jadi kalau dioda 1 dan 4 ini akan konduksi bersama-sama selama periode positif. Kemudian sedangkan D2 dan D3 ini akan konduksi selama periode negatif. Sehingga seperti ini untuk outputnya dari penyiaran gelombang penuh yang tidak terkontrol.
Untuk mencari tegangan dan arus output rata-ratanya, kita menggunakan kalau untuk average-nya tegangan rata-rata menggunakan 2 Vm per Pi. Kalau untuk I average-nya menggunakan V average dibagi dengan R. Untuk RMS-nya Vm per akar 2. Nah, di sini. Kemudian di sini adalah ripple ya. Ripple itu atau biasanya disebut dengan riak gelombang. Jadi kalau untuk nilai ripple atau RF ya, ripple factor itu tegangan output penyearah gelombang penuh ini tidak terkontrol dengan beban resistif ya di sini. Misalkan diperoleh dengan persamaan jadi RF itu sama dengan akar dari V RMS dibagi dengan V average kuadrat min 1 atau sama dengan Pi kuadrat dibagi dengan 8 bagi dengan minus 1. Seperti itu. Nah, kalau peak to peak dari peak to peak ya, peak to peak itu adalah tegangan peak to peak itu tegangan peak to peak ya, dari sini ke sini peak ke peak. Jadi besar ya gelombangnya dinyatakan dengan selisih harga tertinggi sama harga terendah dari komponen AC-nya, di mana dinyatakan persen terhadap harga rata-rata. Misalkan di sini tegangan average-nya itu adalah 10 volt. Tegangan rata-ratanya 10 volt, maka peak to peak-nya di sini adalah 22 volt 20%. Jadi Vmax-nya ini V average ditambah setengah V peak to peak. Seperti itu. Kalau untuk minimumnya V average dikurang setengah V peak to peak. Nah, kalau penyarah gelombang penuh dengan filter C, di sini kita tambahkan filter C, berfungsi untuk meratakan tegangan outputnya ya. Jadi tegangan outputnya nanti bisa di lebih halus kalau menggunakan triple C ini, filter C ini. Jadi sepasang dioda akan on saat kapasitor ini charging. Kemudian dioda off saat setelah tegangan mencapai maksimumnya. Sehingga outputnya nanti menjadi lebih mendekati tegangan DC ya. Tegangan DC itu kan tegangan yang ininya lurus ya. DC murni. Jadi lebih ini. Kemudian kalau untuk menghitung tegangan peak to peak, tegangan delta V suatu rectifier full wave dengan sumber VAC misalkan 70 ini beban R. Itu ada dua macam penyelesaian. Jadi dicari respon arusnya, diestimasi dengan Dirac-Taylor. Kalau menggunakan Dirac-Taylor menggunakan rumus ini. Jadi nanti bisa dihitung di sininya. Kemudian untuk mencari tegangannya itu yang tadi itu delta V tadi kan di sini diketahui ripple peak to peak-nya, jadi di sini adalah di sini diketahui tegangan ininya adalah 100. Maka dibagi dengan 2 dikali 50 dikali 20 dikali 0,5 sama dengan 10 volt. Maka tegangan ripple peak to peak-nya itu adalah 10 volt. 10 volt. Sehingga bisa dicari untuk hasil
simulasi, menggunakan filter C-nya. Di sini dengan peak to peak-nya tadi. Karena Vmax-nya itu kan tadi 100, V minimumnya adalah 90 sehingga ketemunya di sini adalah 10 volt. Nah, di sini aplikasi dari sebuah konverter AC to DC satu fasa ya, di sini satu fasa itu apa saja sih? Jadi kalau misalkan AC ke DC itu bisa dipakai untuk secara luas sumber daya untuk perangkat elektronik dan peralatan. Seperti apa? Seperti untuk pengoperasian atau mengisi daya perangkat pada laptop, kemudian ponsel, TV, dan peralatan rumah tangga. Juga pada pengisian baterai. Jadi kalau sistem konverter AC ke DC ini mengubah pasokan listrik AC menjadi DC ini ya. Itu bisa dipakai untuk pengisian baterai. Kemudian yang ketiga adalah tenaga surya ya. Tenaga surya atau tenaga wind turbine. Menjadi listrik DC untuk mengisi baterai atau mensuplai langsung beban DC. Aplikasi industri itu digunakan untuk pengendali motor yang mana bisa mengontrol kecepatan dan torsi motor listrik. Kemudian ada pencahayaan LED sama kalau untuk di telekomunikasi itu dipakai router, switch, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian dari sistem satu fase AC to DC converter ya. Di sini ada keuntungannya itu sederhana dan murah karena relatif sederhana ya dari dilihat dari rangkaiannya tadi. Jadi untuk biaya produksinya pun lebih murah. Kemudian efisiensinya di sini tinggi satu fase itu dapat mencapai tingkat efisiensi terutama pada saat penyerang gelombang penuh. Nah, kalau untuk pemeliharaannya itu rendah karena kan sistemnya sederhana, otomatis lebih mudah dalam pemeliharaannya. Ukurannya lebih kecil. Nah, kalau untuk kerugiannya, misalkan di sini dibahas adalah ripple pada tegangan. Nah, ini penyiar setengah gelombang itu menghasilkan tegangan DC dengan ripple-nya yang tinggi ya, yang berarti yang setengah gelombang tadi kan ripple-nya tinggi. Karena hanya menggunakan satu dioda yang berarti tegangan outputnya itu memiliki fluktuasi kecil di sekitar nilai rata-ratanya. Dampaknya apa? Jadi masih fluktuasi dari tegangan itu. Masih ada sedikit AC-nya ya, jadi masih fluktuasi tegangan. Jadi belum DC murni karena hanya menggunakan satu dioda tadi yang mengarahkan dengan siklus yang positif saja. Kemudian faktor dayanya rendah sistem konverter AC ke DC ini faktor daya kalau dilihat dari segi faktor dayanya rendah, terutama yang setengah gelombang tadi. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan konsumsi daya reaktifnya yang tinggi dan mempengaruhi efisiensi sistem secara keseluruhan. Kemudian harmonik pada jaringan listriknya itu yang gelombang penuh itu menyebabkan distorsi harmonik pada jaringan listrik. Kemudian ada tegangan balik pada beban induktifnya tadi ya. Jadi kalau tidak ada menggunakan dioda freewheeling bisa ada tegangan balik pada beban induktif. Namun untuk kerugian dan keuntungan ini juga didasarkan pada aplikasi penggunaan AC to DC converter system itu sendiri. Jadi mungkin bisa berbeda untuk setiap pengaplikasiannya. Terima kasih untuk sistem satu fasa sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan ke tiga fasa.